Tentunya kalian pernah mendengar majalah Forbes mengeluarkan daftar orang-orang terkaya di Indonesia atau bahkan di dunia. Lalu kamu mulai bertanya-tanya. Kamu nanya. Kamu menemukan bahwa sebagian dari orang-orang tersebut mengumpulkan kekayaan mereka dari usaha yang mereka bangun dengan sukses. Sebagian lagi mengumpulkan kekayaannya dari investasi yang mereka tanam berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kamu juga akan menemukan beberapa kesamaan dari orang-orang tersebut, yaitu keahlian mereka dalam mengelola keuangan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang beberapa tips untuk mengelola keuangan yang baik, yang tentunya sudah terbukti berhasil mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang sukses secara finansial. Buatlah rencana keuangan. Untuk kamu yang mempunyai prinsip hidup YOLO atau You Only Live Once, YOLO! yang artinya kamu berpikiran kita hidup hanya sekali. Ngapain sih repot-repot merencanakan keuangan? Toh kita belum tentu hidup besok. Coba deh kamu lihat dari sudut pandang sebaliknya. Gimana kalau kamu masih hidup besok, tahun depan, 20 tahun lagi, atau mungkin sampai tua tanpa kamu merencanakan keuangan kamu dengan baik? Maka pada saat kamu sudah tidak bisa bekerja lagi, kamu akan tergantung kepada orang lain. Rencana keuangan ini perlu dibuat untuk menentukan tujuan-tujuan keuangan apa saja yang akan kita penuhi di masa depan. Beberapa contoh tujuan keuangan jangka pendek antara lain, rencana membeli handphone baru di tahun depan, biaya pernikahan, dan lain sebagainya. Tujuan keuangan jangka panjang, ambil contoh, dana pensiun, biaya pembelian rumah, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Yang perlu diingat di sini adalah, setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda tergantung kondisi dan prioritas masing-masing. Yang penting adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Catat pengeluaran kamu. Tanpa mencatat pengeluaran, kamu mungkin nggak sadar bahwa kamu ngeluarin banyak uang yang nggak perlu, dan ini tentunya mengarah ke pemborosan. Dengan mencatatnya, kamu akan mengetahui mana pengeluaran yang penting dan mana yang tidak. Hindari utang yang tidak diperlukan. Tidak semua utang harus dihindari. Dalam beberapa kasus, utang dapat digunakan untuk membuat investasi yang akan memberikan keuntungan di masa depan. Namun, kamu harus memahami risikonya dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan situasi keuanganmu. Sebagai contoh, utang yang diterima untuk membeli lahan yang akan digunakan sebagai tempat usaha atau disewakan akan menjadi utang yang produktif dan bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Namun jika utang dipakai untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, maka akan menimbulkan potensi masalah keuangan di kemudian hari. Sebagai solusinya, disarankan untuk membuat rencana keuangan yang baik dan selalu memperhatikan kondisi keuangan sebelum meminjam uang. Jika kamu udah terlilit utang, coba deh untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatanmu. Menunda keinginan dan berhemat. The Marshmallow Test adalah sebuah studi psikologi yang terkenal yang pertama kali dilakukan di Universitas Stanford pada tahun 1960-an. Studi ini menguji kemampuan anak-anak untuk menunda kenikmatan dengan menawarkan pilihan antara menerima satu marshmallow segera atau menerima 2 marshmallow jika mereka menunggu selama periode waktu tertentu. Peneliti menemukan bahwa anak-anak yang mampu menunggu lebih lama untuk marshmallow kedua cenderung memiliki hasil yang lebih baik dalam hal pendidikan,
kesehatan, dan keberhasilan finansial di masa depan. Jadi ini sudah terbukti secara sains bahwa kemampuan untuk menunda kenikmatan seperti yang ditunjukkan dalam marshmallow test telah terkait dengan sejumlah hasil positif dalam berbagai bidang kehidupan seseorang, termasuk kesuksesan secara finansial. Investasi. Investasi adalah salah satu cara untuk menggandakan uang kamu. Sebetulnya saya malu begini ini di depan rumah warga. Ada beberapa macam instrumen investasi yang telah dikenal secara luas. Dari investasi yang menawarkan imbal hasil yang kecil dengan risiko yang rendah, sampai instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil besar tetapi dengan risiko yang tinggi pula. Beberapa contoh investasi antara lain deposito perbankan, investasi emas dan logam mulia, investasi properti berupa pembelian rumah atau tanah dan menyewakannya, investasi saham di perusahaan yang baik dan berkembang, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa tidak ada jaminan pasti untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi, dan selalu ada risiko untuk kehilangan modal kamu. Sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu, atau kamu bisa berkonsultasi dengan profesional sebelum melakukan investasi. Belajar dan beradaptasi. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi, dan buatlah perubahan apabila diperlukan. YOLO! Ingat, mengelola keuangan dengan baik adalah proses yang berkesinambungan, memerlukan kesabaran, disiplin, dan komitmen. Share ke teman-teman kamu jika kamu rasa konten ini bermanfaat, like jika kamu suka videonya, dan subscribe jika kamu ingin mengikuti konten-konten kami selanjutnya. See you and bye-bye.